Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai right issue BBRI ya. Jadi apa sih itu right issue ya? Jadi right issue itu bahasa sederhananya adalah penerbitan saham baru. Jadi kalau perusahaan dia butuh dana ya, butuh uang ya dari investor, dia akan menerbitkan saham. Kalau dia belum IPO di bursa ya, belum listing istilahnya ya, dia akan mengadakan IPO untuk mendapatkan uang, jadi menerbitkan saham baru. Tapi kalau dia sudah IPO, sudah ada di bursa, kalau dia ingin mendapatkan uang ya dengan menerbitkan saham baru, maka dia akan mengadakan HMETD ya, salah satunya ya caranya ya, atau istilahnya biasanya disebut right issue ya. Jadi right issue ini untuk BBRI ya, dia rasionya ya. Kalau kita bicara mengenai rasio ya, di sini kita lihat di menu HOTS old dan new ya. Jadi BBRI 1000 old, new-nya 230. Itu artinya apa sih? Berarti setiap 1000 lembar saham lama ya, yang saham yang sudah Anda miliki sekarang ya, sampai saat ini ya, itu Anda akan mendapatkan hak untuk membeli 230 lembar saham baru di harga 3.400. Harga ini kan jauh lebih murah daripada harga penutupan tanggal 6 September ya, 2021 di harga 3930. Nah, cum date-nya itu tanggal 7 September 2021. Nah, ini cum date itu istilahnya apa? Artinya kalau Anda mempunyai sahamnya pada saat closing ya, 7 September, Anda sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan right issue-nya ini ya, sesuai dengan rasionya. Jadi, ini 1000 banding 230. Untuk sederhananya, ini kan lembar dan lembar ya. Saya sederhanakan 100 dan 23. Berarti setiap satu lot saham BBRI yang Anda punya pada saat tanggal 7 September 2021, Anda akan mendapatkan 23 lembar right ya, istilahnya rights ya, atau saham RI-nya ya, untuk dibeli di harga 3.400. Itu kalau Anda jual. Nah, ini kenapa ada RG, NG, TN ini pasarnya, jenis pasarnya. Jadi pasar saham itu di Bursa Efek ada tiga pasar ya. Pasar reguler yang biasanya kita pakai biasa sehari-hari ya. Kemudian pasar nego dan pasar tunai. Dan setiap pasar ini cum date-nya nggak selalu sama ya. Cum date-nya ya. Kalau kita lihat di sini untuk pasar reguler dan nego sama ya. Kemudian untuk pasar tunai dia tanggal 9. Karena pasar tunai itu dia langsung dananya terdebit ya. Kalau kita beli BBRI misalnya ya, itu kan penyelesaiannya kan T+2 di pasar reguler dan nego. Kalau tunai itu dia langsung cash ya. Jadi istilahnya keras tunai ya, tunai keras ya. Kalau orang-orang bilang hard cash ya, itu pasar tunai ya. Jadi Anda beli sahamnya langsung pakai tunai, langsung ditarik di debit ya. Seperti itu ya. Kalau pasar nego itu untuk yang di luar lot tertentu ya, seperti itu ya, atau harganya tidak sesuai dengan harga pasar saham yang saat ini ya, pasar nego asalnya. Istilahnya pasar nego-nego ya. Jadi kalau mau nego saham di harga tertentu dengan investor tertentu ya, Anda transaksinya di pasar nego ya, di luar pasar reguler ya. Jadi cum date-nya sama kalau reguler dan nego. Itu cum date ya, udah jelas ya. Kemudian ex date itu maksudnya setelah cum date ya. Jadi istilahnya kalau cum date-nya tanggal 7 ya, berarti ex date-nya berikutnya ya, tanggal 8 ya, seperti itu ya. Ini juga sama, kalau tanggal 9 untuk pasar tunai ya, berarti ex date-nya tanggal 10. Jadi sudah expired date ya istilahnya ya. Kemudian record date-nya 9 September. Jadi intinya ya, ini ya kita lihat 9 September. Jadi yang pemegang saham tercatat pada tanggal 9 September 2021, dia akan mendapatkan hak ya, atau right-nya ya, sesuai dengan rasio yang saham yang dia punyai ya. Dan right issue itu ya, right-nya itu ya, itu bisa diperjualbelikan. Jadi misalnya ya, Anda punya satu lot saham BBRI, Anda mendapatkan right issue-nya 23 lembar. Nah, kalau Anda tidak mau menebus lot tersebut, Anda bisa menjual haknya ya, right-nya itu bisa Anda jual pada saat trading period 13 September sampai dengan 22 September, itu batasnya ya. Jadi penebusannya juga sesuai dengan pada saat trading period ya, terakhirnya tanggal 22 September ya. Nah, itu batas akhir ya. Biasanya untuk menebusnya sesi 1 ya, batas akhirnya sampai tradingnya itu ya, untuk menebus right-nya ya. Jadi yang perlu diperhatikan sebelum kita bahas mengenai efeknya ya, apakah menguntungkan atau tidak ya. Ini kurang lebih sudah jelas ya untuk mengenai proses right issue. Jadi dia BBRI menerbitkan saham baru, katanya sih dia untuk pendanaan untuk pembentukan holding ultra mikro katanya gitu ya. Jadi perlu diperhatikan apakah kedepannya bagus Pak Sunar kinerjanya, karena ini right issue-nya kan jumbo. Jawaban saya ya belum tentu ya. Jadi kalau bank besar ya,
itu belum tentu dia kedepannya kinerjanya bagus ya. Jadi jangan beranggapan oh ini banknya besar pasti kinerjanya bagus. Belum tentu ya. Besar belum tentu bagus ya. Seperti itu ya. Perusahaan besar belum tentu bagus kinerjanya. Walaupun dia uangnya banyak ya seperti itu ya. Karena pengaruhnya macam-macam ya. Efisiensi juga ya. Beban bunga ya. Bagaimana BBRI nanti kedepannya uh, untuk manajemennya gimana dia menekan beban bunganya ya seperti itu ya. Kemudian kedua resiko kredit macet ya. Kalau resiko ultra mikro ya setahu saya ya, kalau mereka nggak berhati-hati resiko kredit macetnya juga tinggi ya. Kedepannya juga akan membebani laporan keuangan BBRI. Tapi sejauh ini dia sih performanya sih cukup bagus ya seperti itu ya. Untuk mengenai kredit macetnya masih cukup dalam batas wajar lah ya untuk NPL-nya ya seperti itu ya. Jadi menurut saya sih nggak pasti jelek ke depannya kinerjanya ya, tapi nggak pasti 100% bagus enggak ya. Maksud saya seperti itu ya. Nah, ini saya kembali ke Excel sheet-nya ya. Jadi perhitungannya bagaimana Pak Sunar untuk memperhitungkan misalnya saya punya berapa lot gitu ya. Jadi ini saya ada Excel worksheet ya. Jadi saya tampilkan Excel worksheet. Di sini ya ada harga saham lama. Sebentar ya, saya ganti dulu harga saham lama ya. Nah, di sini saya bikin formulanya ya. Harga ini tanggal 6 September 2021 dia penutupan di 3930. Harga saham baru right issue-nya kan di 3400. Jadi kalau asumsinya misalnya pada saat kumtinya tanggal 7 September dia ditutup di harga 3930, maka harga teoritisnya adalah 3830 ya. Ini harga teoritisnya. Harga teoritis itu maksudnya apa? Jadi misalnya tanggal 7 September ya, besok kan kumtimnya Senin ya. Dia ditutup 3930. Nah, besoknya lagi untuk hari Selasa, pembukaannya dia opening sekitar harganya 3830 ya. Dia dibukanya seperti itu ya. Jadi itu harga openingnya setelah proses right issue-nya ya seperti itu ya. Kemudian jumlah lembar sahamnya, kalau Anda misalnya punya satu lot ya, berarti ini 100 lembar ya. Anda akan menggambarkan 23 lembar saham baru right issue-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, masalahnya di sini. Kalau Anda menebusnya ya, seperti ini ya. Anda menebusnya 23 lembar saham baru ya, di harga 3400. Kelihatannya murah ya, seperti itu. Murah Pak Sunar, ini kan 3930. Tetapi perlu diingat, kalau Anda ingin untung ya, dengan menebus right issue-nya, nah masalahnya kan, kalau Anda ingin keuntungan Anda itu realize ya, artinya terrealisasi ya. Berarti kan Anda harus jual ya, kecuali Anda investor jangka panjang, mengharapkan dividennya juga ya seperti itu ya. Kalau mendapatkan capital gain-nya 23 lembar ini ya masalahnya ya. Kalau dijual itu harus dijual di pasar nego karena kita nggak bisa menjual saham 23 lembar di pasar reguler ya sejauh ini ya seperti itu ya. Jadi harus di pasar nego. Nah, sepengalaman saya dulu waktu saya terus terang aja ya, saya pikir sih waktu itu proses right issue jasa marga ya, jasa marga JSMR. Jadi waktu itu ada sisa kelebihan 64 lembar ya. Saya tebus semua waktu itu ya. Nah, waktu saya tebus semua, saya pikir sih ya sisanya 64 nanti saya jual di pasar nego. Ternyata ya jualnya itu susah matchingnya ya. Ya seperti itu ya. Belum tentu matching laku gitu ya. Jadi sampai sekarang pun 64 lembar saham JSMR saya belum bisa saya jual. Jadi portfolionya itu masih show up di portfolio saya ya. Di menu portfolio itu masih ada. 64 lembar ada ya. Jadi nggak hilang nggak ya. Jadi masih ada. Nah masalahnya, ya kalau perusahaan itu rajin membagikan dividen ya nggak apa-apa lah sisanya saya masih mendapatkan dividen ya. Nah kalau tiba-tiba nggak bagi dividen kan yang terakhir kan jasa marga dia tidak membagikan dividen ya. Jadi secara teori ya itu saya rugi nyangkut ya 64 lembar ya. Mau jual susah ya. Bisa sih kalau ada yang matching kalau mau beli ya. Ya itu pun harus nego harganya berapa. Nah, biasanya prosesnya tidak semudah yang saya bayangkan ternyata ya. Mau jual di sekuritas saja harus lewat telepon seperti itu ya. Mau pasang juga itu kalau nggak ada matchingnya ya nggak bisa jual ya seperti itu ya. Itu kalau yang contohnya yang pengalaman dari saya dari JSMR. Ya apakah BBRI nanti seperti itu? Apakah susah atau enggaknya? Kalau menurut saya sih jangan menggantungkan banyak ya seperti itu ya. Kalau sisa 23 lembar memang biasanya agak susah matchingnya di pasar nego ya jualnya ya. Itu nggak semudah juga ya. Biasanya antar sekuritas yang sama, kalau sekuritasnya beda biasanya prosesnya lebih rumit lagi ya. Seperti itu ya.
Jadi saran saya kalau misalnya mau tebus dalam jumlah bulat ya, ya paling tidak setiap lipatan 5 lot ya. Kenapa 5 lot? Kalau kita lihat di sini ya, 5 lot 500 lembar ya. Anda akan mendapatkan 115, ya kan? Tapi 115 ini, 115 lembar, kalau Anda nggak mau nanti susah jualnya, ya Anda tebus saja satu lot ya. Jadi ini kalau ini asumsinya di sini ya. Kalau Anda 5 lot, ya kan? Nanti akan sisa 15 lembar ya. Jadi ini sisanya ini lot ya. Jadi Anda punya 5 lot ya. Nanti Anda dapatnya ya. Ini dalam lot, ini dalam lembar ya. Jadi Anda akan mendapatkan satu lot dan 15 lembar ya, seperti itu ya. Jadi kalau nggak mau susah jualnya nantinya ya, Anda hanya tebus saja satu lot, ya kan, seperti itu. Atau nanti pada saat perdagangan right-nya ya, Anda beli right-nya sejumlah 85 lembar ya, seperti itu ya. Untuk menutup supaya menjadi satu lot ya, seperti itu ya. Jadi Anda harus mendapatkan 85 lembar gitu ya. Nah, jualnya juga maksudnya belinya juga di pasar nego ya. Seperti itu ya. Jadi Anda harus membelinya. Nah, nanti repot atau enggaknya saya nggak tahu ya. Seperti itu ya. Nanti dilihat aja, kan belum jalan ya. Trading periodnya kita juga belum tahu ya. Seperti itu. Jadi kalaupun nggak mau sisa ya, sisa 15 lembar kan sayang Pak Sunar cuma ditebus satu lot. Ya kalau nggak mau sisa sama sekali ya Anda nembusnya harus setiap lipatan 100 lot ya. 100 lot itu berarti 10.000 ya. Jadi kalau 10.000 lembar Anda mendapatkan 23 lot ya. Jadi kalau ini 2.300 lembar berarti 23 lot ya. Seperti itu ya. Nah, ini saya bikin tabelnya ya. Nah, tabelnya ini dalam bentuk lot ya. Sebentar saya ini lembar ya. Memang ini jumlah saham yang Anda punyai, ini yang right-nya ya. Ini jumlah saham yang Anda punyai ya, saham yang Anda punyai. Ini jumlah right-nya ya. Dalam lembar semua ya. Ini dalam lembar, ini sisanya. Kalau kita bulatkan dalam lot ya. Jadi kalau Anda punya 500 lembar, 5 lot ya, Anda akan mendapatkan 115 lembar ya. Artinya satu lot dan 15 lembar. Ini sisanya 15 lembar. Kalau Anda ingin mengurangi sisanya supaya nggak buang banyak, ya ini kurang lebih perhitungannya ya. Belinya 9 lot, 22 lot ya, 35 lot, 48 lot, 61 lot, 74 lot, 87 lot, atau 100 lot ya. Kalau 100 lot pasti sisanya nggak ada, pas bulat ya. 23 lot nanti dapatnya Anda ya. Seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih tabelnya, perhitungannya ya. Jadi kalau 100 lot, maaf 100 lembar ya, satu lot ya. Anda cuma hanya dapat 23 lembar. Kalau 5 lot Anda dapat 115 lembar ya. Ya saran saya sih supaya mudah jualnya ya, Anda tebus 100 lembar aja pas satu lot ya, seperti itu ya. Kalau nggak mau rugi banyak, ini kan buangnya banyak Pak, sebentar 15 lembar saya buang berarti ya. Ya Anda belinya 9 lot. Berikutnya kan 207. Berarti Anda tebusnya 2 lot, sisanya 7 lembar nggak Anda tebus ya. Kalau Anda mau lebih less lagi, sisanya ya paling nggak Anda harus tebus 22 lot ya, buang 6 lembar ya. Kalau mau buang 5 lembar ya, tebusnya 35 lot ya. Jadi sesuai dengan tabel yang ini ya. Kalau nggak mau buang sama sekali, pas bulat ya Anda harus beli 100 lot seperti itu ya. Untuk mendapatkan pas 23 lot sahamnya untuk right-nya ya, seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih perhitungannya. Nah, misalnya di sini Pak Sunar, ngitungnya bagaimana Pak Sunar? Perhitungannya gini ya, ini rumusnya. Jadi istilahnya 0,23 dikalikan jumlah lembar saham yang Anda punyai. Nanti itulah jumlah lembar saham RI yang akan Anda dapatkan ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda mempunyai satu lot aja, jadi 0,23 dikalikan 100, maka Anda akan mendapatkan 23 lembar saham BBRI ya, seperti itu ya. Nah, solusi lainnya misalnya Pak Sunar, saya hanya tertarik beli right issue-nya karena harganya kan 34. Ya nanti pada saat perdagangan right-nya ya, nanti perdagangan right-nya kan masanya kan pada saat 13 September sampai dengan 22 September, ya Anda beli aja right-nya ya, seperti itu ya. Jadi Anda nggak perlu punya sahamnya. Jadi untuk mendapatkan right issue ada dua cara ya. Pertama, Anda punya sahamnya pada saat kumd-nya harus Anda sudah punya sahamnya ya. Jadi kumd-nya untuk BBRI itu tanggal sebentar ya. Tadi kumd-nya tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu hari Rabu ya. Maaf Selasa ya. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 5 ya. Jadi bukan Senin ya, maaf ya.
Tadi saya kepikiran hari ini Senin, tanggal 6, Senin tanggal 7 ya. Jadi tanggal 7 September itu cum date-nya ya untuk BBRI ya. Jadi hari Selasa ya. Maaf ya, tadi saya bilang hari Senin terus tadi ngomongnya. Selasa ya, 7 September ya, itu cum date-nya. Jadi Anda harus punya sahamnya pada saat dari Selasa ya, tanggal 7 September ya, untuk BBRI, untuk mendapatkan right-nya ya, untuk right issue-nya ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih jelas lah ya, perhitungannya untuk right issue-nya ini ya. Dapat berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya kita bahas mengenai dari segi teknikal ya, seperti itu ya. Kira-kira bagaimana Pak Suntar teknikalnya ke depannya seperti itu ya. Jadi saya balik ke chart dulu ya untuk teknikalnya. Nah, ini harga saham BBRI. Ini jangan bingung garis-garisnya ya. Garisnya banyak banget Pak Suntar. Nah, ini harga penutupan terakhir 39.30. Jadi asumsinya kalau misalnya pada saat cum date hari Selasa ya, bukan Senin ya, tanggal 7 ya. Nah, dia kalau tanggal 7 dia masih 39.30, maka harga teoritisnya adalah 38.30 untuk BBRI ya, seperti itu ya. Jadi ini sesuai dengan yang harga yang sudah saya prediksi jauh hari sebelumnya ya. Sebelum rasionya keluar, prediksi saya harga teoritisnya sekitar 3.800-an kurang lebih ya. Ya ternyata benar ya, kurang lebih 3.800-an ya. Saya nggak memprediksi harga right issue-nya. Saya biasanya lebih cenderung fokusnya ke harga teoritisnya setelah right issue ya. Seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat ini yang biru ini adalah MA90 ya. Yang hitam ini, yang garis melengkung hitam ini itu adalah MA200. MA itu rata-rata ya. Harga rata-rata ya. Kalau MA90 berarti rata-rata 90 hari terakhir. Kalau MA200 itu harga rata-rata 200 hari terakhir. Kalau kita lihat harganya masih di bawahnya harga rata-rata 90 hari terakhir ya. Seperti itu ya. Jadi dia juga di bawah rata-rata 200 hari terakhir ya untuk BBRI ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sih masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Karena dia masih di bawah rata-ratanya. Tapi kita perlu ingat ya. Ya kalau kita trading ya, kita fokusnya di support terdekatnya ya. Support terdekatnya kalau kita tarik itu dia di level 3.700 ya. Ini disimulasi di sini ya. Dan resisten terdekatnya di harga 4.090 ya di sini ya. Itu untuk BBRI ya. Kalau Anda trading ya kan, ya kalau Anda mau nebus selama dia harganya setelah right issue selama masih berada di atas 3.700 ya dia masih ada peluang bagus ya, seperti itu ya. Intinya seperti itu. Kalau Anda investor ya kan, misalnya maksudnya saya mau buy and hold ya. Kira-kira ke depannya bagaimana ya 5 tahun ke depan. Terus terang untuk BBRI 5 tahun ke depan saya nggak bisa jawab ya. Tapi kalau untuk jangka waktu sekitar 1 tahunan berdasarkan statistiknya ya, kalau dari buy and hold-nya ya, kita lihat dari buy and hold-nya ya, ini adalah grafik buy and hold ya, untuk BBRI ya, kalau kita lihat di sini ya, di bulan September ya, kalau kita lihat winning rate-nya biasanya ini mulai tahun 2016 sampai 2021 ya, jadi ini belinya di awal September dan jualnya di akhir September seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari tabelnya ini ya, 3 hijau 2 merah. Tapi yang menarik di sini kalau untuk jangka menengah ya kurang lebih 1 tahunan ya, sampai awal tahun depan lah, nggak sampai 1 tahun ya. Jadi kalau kita lihat November, Desember ya, Oktober, November, Desember, kemudian Januari, itu rata-rata hijau ya, kalau diakumulasi ya, mulai dari tahun 2017 ya. Ini Oktober 2017 3%, 5%, 10%, sampai 2018 dia lumayan ya profitnya. Ini 2018 Oktober, November, Desember sampai Januari 2019 lumayan ya. Dan seterusnya ini lumayan terus ya. Nah, kecuali tahun 2016 sampai dengan 2017 ya. Nah, itu kan kenaikannya dia walaupun dia merah dalam di November, tapi kalau dijumlahkan semuanya ya, dari September, Oktober, November dan Januari ya, itu dia kurang lebih masih loss ya, seperti itu ya. Kalau di antara harga sini ya. Memang kita nggak bisa menyalahkan BBRI ya, karena waktu itu 2016 perbankan memang dampaknya loyo ya, lesu banget ya. Ini BBCA aja untuk tahun 2016 ya, ini contohnya ya. Dia Oktober November merah, gitu. Tadi kan BBRI kan Oktober November merah. Kemudian bank lainnya BMRI aja lumayan bertahan ya, tapi dia Novembernya juga merah ya. BBNI, nah dia juga merah malah September, Oktober, November 2016 ya. Jadi untuk BBRI secara statistik ya, seasonality untuk buy and hold ya, dia kalau kita buy sekarang jualnya kurang lebih Januari ya.
Januari itu tanggal berapa Pak Sunar? Kurang lebih tanggal 20-an ya. Tanggal 20 Januari itu Januari efek ya. Kalau kita lihat untuk tanggal Januari sampai tahun depan ya 2022 ya. Selama laporan keuangannya tidak jelek ya, tidak ada bad news ya. Harusnya sih sahamnya akan naik ya seperti itu ya. Harusnya biasanya seperti itu. Kalau sekitar tanggal 20 berarti sekitar tanggal 21 Januari 2022. Itu efek terakhir dari istilahnya Januari efek ya seperti itu ya. Karena dari istilahnya Januari efek ya, dimana euforia awal tahun biasanya saham-saham naik ya seperti itu ya. Sampai tanggal 20 Januari 2022 ya, itu masih cukup bagus untuk BBRI ya seperti itu. Jadi perlu diingat 3.700 ya. Baik Anda nebus atau nggak tebus ya. Kalau Anda trading ya 3.700 adalah stop lossnya seperti itu ya. Kalau saya rasa sih kedepannya bagus nggak Pak Sunat? Ya menurut saya ya, kalau dalam jangka waktu buy and hold sampai dengan tahun depan ya, kalau selama laporan keuangannya bagus, menurut saya sih masih ada potensial untuk naik lagi ya. Kalau memang trading ya perhatikan aja stop lossnya di area 3.700 ya seperti itu ya. Jadi saran saya jangan beli BBRI hanya karena Anda ingin mendapatkan rate-nya yang murah katanya di harga 3.400 ya. Kan murah Pak Suntar. Harga sekarang aja yang terakhir ya hari Jumat ya. Itu hari Jumat tanggal ini ya. 3 September ya. Dia di hari 39.30 ya seperti itu ya. Berarti kan kalau dikasih 3.400 berarti murah Pak Suntar ya. Belum tentu karena dia harga teoritisnya kan Anda kalau beli kan harus punya beli sahamnya. Kecuali Anda hanya beli right-nya ya. Seperti itu ya. Anda bisa dapat murah, tapi tergantung rate-nya belum tentu dijual murah ya seperti itu ya. Bilang aja bisa aja dijual sekitar harga 400-an atau 300-an ya. Ya bedanya sedikit ya kalau gitu ya. Ya belum tentu lah, kita nggak akan pernah tahu harganya berapa ya seperti itu ya. Tapi kedepannya sih menurut saya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Nah, apakah banyak yang nebus Pak Sunar untuk BBRI ya? Kalau untuk investor baru, sepertinya untuk right issue-nya BBRI ini nggak terlalu ramai ya. Kalau kita lihat dari volume perdagangannya 10 hari terakhir MA 10-nya ya, dia cenderung turun ya. Memang terakhir ini naik ya hari Jumat ya. Ini MA 10 ya, dia cenderung naik. Tapi rata-rata kalau kita lihat dari beberapa bulan sebelumnya ya, ini kan ramai di sini ya ketika dia rebound ya. Dia volumenya cenderung masih melandai ya, masih belum banyak gitu ya. Jadi untuk investor baru ya, maksudnya yang ingin menebus saham BBRI ya, datanya nggak seberapa ramai di sini ya. Kalau investor lama sih dia kalau mau menebus ya dia nggak akan beli saham baru lagi. Maksud saya nggak akan nambah sahamnya sekarang ya untuk menebusnya ya, karena dia sudah punya banyak mungkin ya. Dia tinggal tunggu aja setelah update-nya, kalau dia nggak tebus ya nanti dia tinggal ngeluarin uang aja ya seperti itu ya. Jadi mereka sih nggak ada keperluan untuk membeli saham yang baru ya. Jadi ini lebih kecenderungan kepada investor baru ya, atau trader yang ingin spekulasi untuk harga RI-nya setelah RI dia naik tinggi, siapa tahu ya seperti itu ya. Ya ini nggak terlalu ramai seperti itu ya untuk BBRI ya. Jadi optimisnya menurut saya sih nggak terlalu tinggi banget ya untuk investor baru atau trader yang ingin berspekulasi setelah right issue dia bakalan naik tinggi gitu ya. Jadi belum tentu istilahnya seperti itu ya. Jadi jangan hanya beli right saham BBRI karena hanya ingin mendapatkan rate-nya yang murah di harga 3.400 seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya harga saham BBRI sekarang itu berdasarkan PE rasionya 5 tahun terakhir, apakah kondisi sekarang itu murah gitu ya untuk BBRI ya. Kalau kita lihat BBRI untuk rata-rata PE rasio 5 tahun itu dia di rata-rata sekitar 15-an ya, 15 PE-nya ya, 15,76. Nah, PE-nya sekarang itu sudah di sekitar 22,9 ya. Jadi dia sudah jauh di atasnya. Nah, ini berdasarkan data saya ya. Coba saya cek lagi apakah itu datanya benar atau enggak ya. Takutnya datanya error gitu ya. Bentar saya cek ulang apakah benar untuk BBRI ya. Untuk PE rasionya ya kurang lebih 19,5 sampai dengan ini lah ya. 22,9 ya. Jadi kurang lebih akurat lah ya. Jadi kurang lebih 19,5 ya kalau di program HOTS ya. PE-nya sekarang ya. Di program saya 22,9 ya. Tapi rata-ratanya kurang lebih benar lah ya, 15-an ya, 15,7. Jadi dia masih di atas standar deviasi 1 ya.
jadi nggak terlalu murah. Kalau dibandingkan dengan bank lainnya ya, bank buku 4 ya, BBCA. Nah, BBCA dia juga mahal ya, standar deviasi 1 ya. Rata-ratanya 23, posisi sekarang 27 BI rasionya ya, kurang lebih ya. Kemudian untuk BNI ya, BBNI dia 26 ya. Rata-ratanya 5 tahun 14,4. Jadi sudah di atas 1+1 standar deviasi ya. Kemudian BMRI. Nah, BMRI dia masih tergolong murah ya, seperti itu ya. Jadi kalau dibilang BBRI murah, BMRI sebenarnya untuk PI rasionya dia lebih murah ya, seperti itu ya. Itu perbandingan aja. Kalau berdasarkan book rasionya, BBRI dan BMRI kan masih murah BMRI ya. Kalau di program saya ya, di Hot Mirai itu PBV-nya BBRI yang terakhir 2,4, BMRI 1,5. Seperti itu ya. Kalau dilihat dari ROE-nya ya, itu ROE-nya BMRI lebih tinggi, sedikit lebih tinggi lah ya, 13,2 dibandingkan BBRI yang 12,7 ya. Seperti itu ya. Kalau untuk EPS-nya ya, kurang lebih ya, itu perhitungannya EPS-nya Bank Mandiri jauh lebih tinggi ya daripada BBRI ya, seperti itu ya. NPM-nya Bank Mandiri lebih tinggi daripada BBRI juga, seperti itu ya. Ya, nah, itu perkiranya seperti itu perbandingannya ya. Kalau secara fundamental ya, kalau bicara murah atau tidaknya BBRI, ya kalau pikir lebih murah ya BMRI ya, seperti itu ya. Itu kalau sebelum right issue ya. Kalau sesudah right issue, perhitungannya beda lagi ya. Jadi saya belum hitungkan ulang lagi karena nggak tahu pasti ya harga teoretisnya nanti di harga berapa. Tapi sejauh ini kalau sebelum right issue BBRI dengan BMRI, kalau dibilang murahnya secara fundamental ya, itu dia lebih cenderung lebih murahnya ya BMRI ya, seperti itu ya. Kalau murah lagi PBV-nya ya paling murah ya BBNI ya, seperti itu ya. BBNI dia PBV-nya 0,9 ya. Seperti itu ya. Jadi di antara BBRI, BMRI dan BBNI kalau dibandingkan yang paling murah ya BBNI ya, seperti itu ya, Bank Negara ya. Nah, itu 0,9 PBV-nya. Tapi dia ROE-nya dan EPS-nya ya, dia walaupun sedikit lebih tinggi dari Bank Mandiri, tapi secara ROE-nya dan MPM-nya itu masih lebih tinggi Bank Mandiri ya. Net profit margin-nya ya, seperti itu ya. Itu berdasarkan data di HOTS ya. Mudah-mudahan datanya mudah-mudahan akurat ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya gimana Pak Sunar? Tebus atau tidak? Kalau Anda investor ya, menurut saya ya, kalau Anda investor jangka menengah atau jangka pendek ya, sampai tahun depan ya, Januari 2022 ya, sampai bulan Januari di tanggal sekitar 20-an ya, minggu ketiga ya, itu menurut saya sih masih ada peluang ya, masih ada peluang untuk cuan atau profit ya, seperti itu ya, ada peluang untuk naik ke atas paling tidak ya, sampai tahun depan ya, paling tidak kalau dia masih lesu ya, paling tidak ya 4.390 dikasih lah ya, seperti itu ya, kurang lebih di sekitar area sana. Jadi kesempatan buy boleh ya, seperti itu. Kemudian kalau trading tebus atau enggak Pak Sunar? Yaitu kalau Anda tebus memang menurunkan harga average Anda ya, tapi perlu diingat aja kalau misalnya Anda tebus ya, kalau harga penutupan di hari kemudiannya tanggal 7 di hari Selasa itu di 3830 sama dengan kondisi yang terakhir sekarang ini ya, penutupan 3930, berarti harga teoretisnya kan 3830. Kalau stop lossnya 3700 itu kurang lebih sekitar 3,5% ya, seperti itu ya. Ya hitung aja 4% lah ya, seperti itu ya, masih dalam toleransi ya. Biasanya kan stop loss itu kan sekitar 5% ya, seperti itu ya kalau trading ya. Maksimum biasanya 10%, maksimum banget 10% ya kalau saya itu kalau trading ya. Jadi untuk saya sih kalau trading atau enggak, kalau mau tebus atau enggak, lebih baik sih kalau punya uangnya tebus aja, seperti itu ya. Kalau misalnya Pak Sunar, saya ingin tebus RI-nya tapi saya nggak punya banyak uang untuk beli lotnya sahamnya BBRI ya. Ya pada saat perdagangan saham right-nya aja Anda beli ya, seperti itu ya. Jadi Anda beli, nanti ada tebus ya. Tapi belinya kalau harganya right-nya kan 3.400 ya. Ya kita nggak akan tahu nanti harganya bergerak di harga berapa ya, seperti itu ya. Nanti tinggal murah atau enggaknya ya Anda tinggal tambahkan aja. Misalnya harga right-nya waktu itu di perdagangan harga 400 ya. Kemudian harga tebusnya kan 3.400. Berarti kan 400 tambahkan 3.400 berarti kan 3.800-an kurang lebih ya modalnya ya. Nah, kalau harganya di atas 3.800 ya berarti Anda masih profit ya, seperti itu ya. Harga teoritisnya maksud saya ya. Ya kalau harganya kurang lebih sama ya
menurut saya sih tidak perlu memaksakan diri untuk beli right-nya ya, seperti itu ya. Nanti setelah dia selesai prosesnya, ya tinggal Anda beli aja gitu ya sahamnya ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kinerjanya ke depan kita nggak akan pernah tahu. Cuma sekali lagi saya ingatkan, memang dengan mendapatkan hasil dana right issue ini, tapi perlu diingat ya, belum tentu right issue ini dananya ditebus semua ya. Memang ada pembeli siaga istilahnya. Sebenarnya kalau dibilang pembeli ya dia bukan pembeli sih, dia hanya setor saham aja ya untuk pemerintah ya, seperti itu ya. Ya kalau untuk swasta pemegang saham yang lainnya yang besar-besar kita nggak akan pernah tahu ya, mereka diam-diam biasanya, mereka nggak ngomong-ngomong apakah mau tebus atau enggak. Biasanya sih nggak, big manager ya, big fund manager biasanya mereka diam-diam aja, keputusan mereka sih internal ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan volumenya yang relatif lesu di sini ya sejauh ini ya, sepertinya sih nggak ada investor baru atau trader baru yang tertarik untuk nebus, nggak banyak banget ya, seperti itu ya. Kalau misalnya banyak yang mau nebus ya dia harganya mungkin volumenya bisa meningkat. Tapi nggak tahu lagi kalau hari Senin dan Selasa dia naiknya tinggi ya. Tapi sejauh ini masih belum ada aktivitas banyak ya, seperti itu ya. Uh, Kurang lebih sekian untuk BBRI ya. Jadi yang ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar atau saran ya. Um, Kalau mau kritik juga boleh sih. Mungkin ada yang saya sampaikan ada yang salah atau istilahnya ya nggak sengaja lah ya, seperti itu ya. Silakan kritik nggak masalah, seperti itu ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Seperti biasanya, doa saya ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih.